Pelabuhan Internasional Kijing, Kalimantan Barat diproyeksikan menjadi kawasan pelabuhan terbesar di Kalimantan, bahkan akan menjadi salah satu dari 7 hub utama di Indonesia. Pembangunan berawal dari urgensi yang mendesak bahwa Pelabuhan Dwi Kora Pontianak sudah tidak mampu menampung lalu lintas kargo yang meningkat. Dangkalnya kedalaman kolam labuh kapal untuk bersandar diakibatkan oleh tingginya sedimentasi di muara sungai yang terus meningkat. Otomatis, pengerukan bukan solusi yang layak. Kemudian, tingginya kapasitas muat kargo yang mulai melebihi kapasitas rasio hunian kontainer diakibatkan oleh berbagai pembangunan infrastruktur kota di kawasan muara sungai yang berdampak pada terbatasnya kapal besar untuk masuk dan berlabuh, sehingga Pelabuhan Dwi Kora Pontianak sudah tidak dapat lagi dioptimalkan pembangunannya. BUMN Info kali ini akan mengulas bagaimana proses pembangunan Pelabuhan Kijing dan seberapa penting keberadaannya bagi infrastruktur Indonesia. Sobat, Pelabuhan Kijing merupakan bagian dari pengembangan Pelabuhan Pontianak yang kapasitas dan luasnya sudah terbatas. Hanya memiliki kedalaman kurang lebih 6 meter saja. Fasilitas untuk melayani kargo non-peti kemas pun sangat terbatas, padahal sejak 2010, rata-rata pertumbuhan penanganan peti kemas di pelabuhan ini naik 5,4%. Dampak dari penerapan digitalisasi oleh IPC cabang Pontianak. Pembangunan pelabuhan di luar Pelabuhan Pontianak ini pun menjadi hal penting. Terlebih, selama ini ekspor komoditi kelapa sawit dan karet Kalimantan selalu dilakukan melalui Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Tanjung Priuk. Tidak ada pelabuhan representatif atau pelabuhan besar untuk benar-benar menangani potensi sumber daya alam ini. Selain itu, Pelabuhan Kijing yang berada di Kecamatan Sungai Kunyit ini terletak pada jaringan jalan kolektor primer, yaitu jalan bebas hambatan, sehingga akan menghubungkan kota Pontianak, kota Singkawang, kota Sambas di pesisir barat, utara Provinsi Kalimantan Barat. Pembangunan Pelabuhan Kijing dilakukan secara bertahap, yakni darat dan laut. Pada tahap pertama, pembangunan meliputi lapangan penumpukan, gudang, tank farm, jalan, lapangan parkir, kantor pelabuhan, kantor instansi, dan jembatan timbang. Sedangkan pada tahap 2 yakni pengembangan 4 terminal dan kawasan ekonomi khusus, PT Pelabuhan Indonesia II Persero atau Pelindo II menunjuk PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA sebagai kontraktor pelaksana tahap pertama dengan nilai proyek 2,74 triliun. Didukung pula keterlibatan anak perusahaannya, yaitu Wika Beton pada suplai PCI Girder dan Wika Rekayasa Konstruksi pada instalasi MIP untuk proses finishing jembatan. Progres pembangunan yang berlokasi di Kabupaten Mempawah ini hingga kini sudah mencapai akhir tahap 1, 96%. Luas kawasan pelabuhan mencapai 200 hektar, memiliki fasilitas offshore dan fasilitas onshore yang masing-masing terdapat 4 zona, yaitu zona kontainer yang ditargetkan memiliki kapasitas 1,95 juta TEU per tahun, zona curah cair 12,18 juta TEU per tahun, zona curah kering 15 juta TEU per tahun, dan zona multipurpose 1 juta TEU per tahun. Sebagai pelabuhan hub, Terminal Kijing dirancang dengan konsep pelabuhan digital yang dilengkapi peralatan modern. Terminal ini mampu melayani kapal besar berkapasitas di atas 10.000 TEU, sekelas kontainer CMA CGM Otelo yang pernah bersandar di Tanjung Priuk. Terminal peti kemasnya sendiri dibangun dengan kapasitas 2 juta TEU per tahun. Kedalaman dermaga pun mencapai 16 meter, lebih dalam jika dibandingkan dengan Pelabuhan Tanjung Priuk dan Belawan. Dalam proses pembangunannya, Pelabuhan Kijing ditargetkan mampu menampung kapal besar bermuatan hingga 100.000 DWT seperti kapal tanker raksasa milik Pertamina dan dapat disinggahi batasan permukaan air hingga dasar konstruksi bodi kapal yang dimiliki kapal besar hingga kedalaman 15 meter. Maka, untuk menyesuaikan struktur dan kedalaman yang dibutuhkan, dibangunlah trestle sepanjang 3.374 meter. Trestle merupakan jembatan penghubung antara dermaga dengan area darat yang biasanya dimiliki oleh pelabuhan besar dengan dermaga yang berlokasi di tepi laut. Trestle ini kemudian berhasil menjadi yang terpanjang di Indonesia.
Dan pada proyek ini, Wika juga meraih penghargaan atas 2,9 jam kerja selamat. Sobat, berdasarkan studi kelayakan, lokasi pelabuhan ini sangat strategis, berada di Selat Karimata yang menjadi penghubung Sumatera dan Kalimantan, berdekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Pelabuhan ini dapat menjadi pusat smelter, aspal, distribusi CPO, dan pengiriman bahan bakar. Sedangkan nanti Pelabuhan Pontianak akan menjadi feeder atau pengumpan bagi Kijing. Dengan besarnya potensi bauksit, CPO, timber, karet, dan produk ikan di Kalimantan Barat ini, Pelabuhan Kijing akan memberikan kemudahan berbisnis bagi para investor lebih luas. Terlebih, Pelabuhan Kijing akan dilengkapi pula dengan kawasan ekonomi khusus seluas kurang lebih 5.000 hektar yang dibangun secara bertahap. Nah sobat, itulah ulasan mengenai pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.